Ismail. Berarti Nabi Muhammad masih punya hubungan dengan Nabi Ishak, karena Nabi Muhammad cucunya Nabi Ibrahim. Nyambung ya? Baik, kita lanjutkan sampai halaman 31. Ya. Wajhaka fa'alinnal Qur'an, yang paling atas ya. Yang paling atas kan? Itu ada 2 baris yang terputus. Jadi kalimat wajhaka fa'alinnal Qur'an itu ada 2 yang ada tertulis, 2 baris. Kan ceritanya Nabi Muhammad nanya kepada mereka ya, tuh, kamu siapa, bagaimana, gini-gini kok sampai ada di sini ya. Kemudian mereka menceritakan keadaan mereka. Ini saya bacakan dua baris yang terputus sampai di sini. Wa kana Musa alaihi salam qad wasala idza ra'a ahadukum wajhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman fasallamu alaihi minni faqalu alhamdulillahilladzi arana wajhaka fa'allimnal Qur'an. Nah gitu ya. Tadi gak ada, yang ada sampai wajhaka doang ya. Ya, tapi ada yang terputus. Di kitab aslinya ya saya bacakan. Wa kana Musa alaihi salam, dan adalah Nabi Musa alaihi salam ya, menceritakan bagaimana mereka lari dari kelompok-kelompok orang-orang yang membunuh para nabi kan gitu ya, para orang-orang soleh ya. Wa kana Musa alaihi salam, dan adalah Nabi Musa alaihi salam qad wasana, sungguh telah mewasiatkan kepada kami, idza ra'a ahadukum, apabila melihat salah seorang di antara kamu, wajah Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dia itu adalah Nabi akhir zaman, fasallamu alaihi minni, maka ucapkanlah salamku untuk dia. Itu wasiatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi ternyata Nabi Musa pernah wasiat kepada orang-orang ini, orang-orang yang kampungnya adanya di belakang gunung Qaf. Nanti pada saat hari kiamat, hari akhirat nanti ada nih. Ya. Ternyata keadaan mereka juga nggak diketahui kita. Nabi Musa pernah berpesan, wahai orang-orang belakang gunung Qaf, ya belakang gunung Qaf nama kampungnya ya. Kalau bahasa kita kampung sawah, ada kampung sawah ya. Ada kampung sawah, masa ada sawahnya? Agak ada. Kampung gunung ada kampungnya? Nggak ada. Cuma sekarang tinggal nama doang. Rawa buaya ada rawanya? Nggak ada. Rawa bebek ya. Tinggal ceritanya ya. Kata Nabi Musa, wahai kalian semua, ya Nabi Musa, kalau kalian nanti ketemu Muhammad, jadi seakan-akan Nabi Musa sudah punya firasat bahwa Nabi Muhammad bakal kemari, katanya. Kalau kalian nanti ketemu Nabi Muhammad, ya Nabi akhir zaman, dia itu Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Fasallamu minni alaihi, ucapkan salam saya. Salam ya, ucapkan salam saya. Ucapkan salam saya kepada Nabi Muhammad alaihi salam ya. Faqalu ya. Kemudian mereka juga berkata setelah mengucapkan salam dari Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, ada salam dari Nabi Musa. Makanya nanti ketika Mi'raj, Nabi Muhammad menemui Nabi Musa. Langit 1 sampai dengan langit ke-7, Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi. Ya, langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Harun, ya dengan Nabi Musa, langit ketiga ketemu
ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketemu sampai langit ketujuh ya. Ucapkan salam, sampaikan salam kepada dia. Setelah salam diucapkan, faqalu, mereka berkata, ini penduduk belakang Gunung Qaf, alhamdulillahilladzi arana wajhaka. Nah, wajhakanya dari sini ya. Nah, sekarang mulai masuk. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang arana, kami bisa melihat wajhaka, wajahmu wahai Nabi Muhammad. Ternyata yang dikatakan Nabi Musa itu benar. Nanti kau bakal ketemu seorang nabi-nabi akhir zaman, ucapkan salamku kepadanya. Tuh, kata Nabi Musa. Diucapkan salam, pas itu ketemu, ya Allah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, ya Allah, kami bisa melihat engkau wahai Nabi Muhammad. Fa'allimnal Qur'an, kemudian kami diajarkan Al-Qur'an. Ya Muhammad, ajarin kami Quran. Ajarin kami Quran. Karena Nabi Musa mengajarkan kitab Taurat. Kalau Nabi Isa, Nabi Daud, Zabur ya. Ajarkan kami Quran. Loh, kok dia tahu kalau Nabi Muhammad itu punya Quran? Karena Nabi Muhammad itu ciri-cirinya bagaimana kaya-kayanya ya, itu udah ada dalam kitab Taurat dan Injil ada. Muhammad ada namanya Ahmad, diceritakan. Maka agama Islam bukan agama baru. Nah, agama Islam bukan agama, tapi nyempurnain Taurat, nyempurnain Zabur, nyempurnain Injil. Maka kalimat Qur'annya al-yauma akmaltu lakum, sekarang aku sempurnakan bagimu ya wahai Muhammad apa agamamu. Wa asmantu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan buat kamu Muhammad nikmatku. Wa raditu lakum islama, aku ridho Islam sebagai agamamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad ajarin aku Quran, ajarin Quran. Enak Quran itu. Ajarkan kami wahai Muhammad Quran. Fa'allamuhum Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan mereka. Maka diajarkan mereka tentang Al-Quran, wassalatu, dan diajarin tentang sholat, wasaumah, diajarkan tentang puasa, wa ada sholatil jum'ati, diajarkan tentang sholat Jumat. Waktu kamu bitas ini sholat Muhammad begini, lah kok beda-beda. Diajarkan puasanya Muhammad mah gampang, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari cuma 1 bulan. Coba kalau Nabi Daud sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, repot kita yang ngopi. Iya kan ya? Kesian juga yang dagang nasi uduk, yang dagang ketoprak dalamnya, yang dagang nasi, kesian juga. Makanya bersyukur. Tapi walaupun bulan puasa itu yang namanya Ramadan, orang pada puasa, tapi tukang makanan mah berkah. Alhamdulillah berkah. Iya, kalau bulan puasa itu nggak ada ceritanya orang kalau bulan puasa mau lebaran kagak apa duitnya kurang. Pasti orang mau lebaran duitnya nambah, iya. Ternyata pada pulang kampung beli baju baru, berarti kan nambah. Beli daging, bawa kilo, bikin kue banyak, berarti kan duitnya nambah. Itu sebuah keberkahan juga. Diajarkan juga bagaimana
bagaimana tentang tata cara sholat Jumat. Ingat ya, sering kita ketemu di mana-mana tuh Jumat. Wasairul ahkami, dan semua hukum sairul ahkam, diajarkan semua hukum-hukum. Tsumma qala nabiyyu alaihi salam ra'aitu buyutahum ila babin wa sa'altu an sababihi faqalu nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Tsumma qala alaihi salatu wassalam ra'aitu khudura buyutihim. Udah diajarkan sama Nabi Muhammad tentang sholat, puasa, sholat Jumat dan hukum-hukum. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Nabi Muhammad heran ngelihat rumah-rumah mereka, ngelihat keadaan mereka, heran. Maka Nabi Muhammad nanya, ya, apa nanyanya Nabi Muhammad? Sini. Ya. Tsumma qala Nabi alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad alaihi salam berkata, ra'aitu buyutahum, aku melihat rumah-rumah mereka. Buyut itu jama dari baitun. Baitun artinya rumah, buyutun artinya rumah-rumah. Berarti kalau udah jadi buyut kudu ingat rumah. Rumahnya mana? Rumah buyut. Rumah sing lobangnya ciut, berarti kubur. Jadi yang udah pada jadi buyut, ya, yang udah pada jadi buyut, ya, kudu ingat lawan ciut, ya, yaitu kubur. Aku melihat rumah-rumah mereka bila babin, rumahnya nggak pakai pintu. Lah, bagaimana keluar masuk? Tempat masuk mah ada, tapi kagak ada pintu. Ya bahasa kita mah, kusennya mah ada pintunya. Kenapa rumah kalian kok pakai begitu, nggak pakai pintu? Wasa'altukan sababihi, apa sebabnya rumah kalian kagak pakai pintu? Kata Rasulnya. Faqalu, maka mereka menjawab, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Nahnu la yakhafu, kami gak khawatir, kami gak takut ada maling masuk. Rumah kami gak dikunci, gak pakai pintu, gak khawatir maling masuk, gak khawatir orang jahat masuk, gak khawatir orang-orang yang tidak baik masuk, gak khawatir. Berarti sekampung itu semua orang baik, semua orang jujur.